Selamat pagi, siang, atau sore untuk Pak Joko. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pengerjaan tugas besar sistem kompensasi. Hari ini akan mempresentasikan mengenai progres pengerjaan kami dengan topik perancangan sistem kompensasi untuk bagian Direktorat Utama di Bank Papua. Latar belakang di dalam penelitian ini yang pertama yaitu sistem kompensasi yang merupakan aspek penting untuk dapat menjaga motivasi dan performa karyawan di dalam suatu perusahaan. Dengan menerapkan sistem kompensasi yang ideal, performa karyawan akan optimal dan perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, objek yang menjadi penelitian kami yaitu Bank Papua. Bank Papua merupakan bank yang terletak di Papua dengan visi yaitu menjadi bank regional yang kuat, terpercaya, berdaya saing, dan mendukung pembangunan ekonomi di tanah Papua. Dengan menerapkan prinsip-prinsip 3P dalam sistem kompensasi dan mempertimbangkan aspek-aspek seperti tunjangan dan pajak penghasilan, maka akan dirumuskan sistem kompensasi yang ideal di Bank Papua untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada tujuan, yang pertama menentukan nilai masing-masing komponen gaji upah dalam bentuk 3P yaitu pay for person, position, dan performance. Kedua, menentukan komponen pendukung upah, tunjangan dan iuran dari komponen utama upah. Ketiga, menentukan perhitungan payroll untuk setiap karyawan. Dan yang keempat, merancang simulasi anggaran pekerja perusahaan. Berdasarkan tujuan dapat didefinisikan manfaat yaitu merancang sistem kompensasi yang ideal, adil, dan transparan untuk menarik talenta terbaik dengan menyeimbangkan nilai individu, posisi, dan kinerja perusahaan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing karyawan dengan sistem kompensasi yang komprehensif dan sesuai peraturan. Ketiga, memastikan akurasi dan efisiensi penggajian serta kepatuhan terhadap peraturan dengan sistem payroll yang efektif. Keempat, membantu perencanaan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya tenaga kerja yang optimal. Kompensasi merupakan penghargaan finansial dan non-finansial untuk menjaga produktivitas dalam hubungan kerja. Nah, penghargaan finansial di sini itu mencakup yang pertama gaji pokok, yang kedua tunjangan, yang ketiga bonus, dan yang keempat insentif. Lalu untuk penghargaan non-finansialnya sendiri, itu adalah mencakup relational returns dari pekerjaan yang dilakukan, pengalaman, dan network yang dibangun. Nah, kompensasi sendiri juga bisa dilihat dari 4 pandangan atau perspektif yang berbeda. Yang pertama dari perspektif society. Jadi, kompensasi ini dilihat sebagai ukuran keadilan. Pandangan ini juga menyatakan bahwa peningkatan kompensasi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua, dari sudut pandang stockholders atau pemegang saham. Jadi bagi pemegang saham, pemberian saham kepada karyawan dapat meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap perusahaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan loyalitas pemegang saham itu terhadap perusahaan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah dalam perspektif manajer. Nah, bagi manajer, kompensasi ini adalah alat untuk mempengaruhi perilaku karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi di masa depan dengan produktivitas yang meningkat. Lalu yang keempat adalah bagi employees atau karyawan. Bagi karyawan ini, kompensasi merupakan sumber utama keamanan finansial sebagai penghargaan atas keberadaan dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap organisasi atau perusahaan itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait 6 tujuan kompensasi menurut Survei tahun 2003. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, di mana efisiensi ini didapat dari pengendalian labor cost, karena dengan kita mengendalikan labor cost maka efisiensi usaha akan meningkat. Yang kedua, menjamin keadilan, karena tujuan dari sistem kompensasi adalah keadilan. Yang ketiga yaitu menaati peraturan yang berlaku, karena sistem kompensasi diatur dalam Undang-Undang Indonesia dan juga hukum di Indonesia. Yang keempat, menghargai prestasi kerja. Dengan adanya kompensasi, maka ini merupakan bentuk dari apresiasi kepada karyawan yang bekerja di tempat di perusahaan tersebut. Yang kelima itu mempertahankan karyawan, karena tak hanya karyawan akan ditemukan dengan atau dipengaruhi oleh sistem kompensasi yang ada. Dan terakhir, memperoleh karyawan yang berkualitas. Dengan sistem kompensasi yang baik, maka karyawan pun juga akan senang dengan kompensasi ini, maka mereka akan memberikan kualitas yang baik dan dapat menyukseskan perusahaan. Terima kasih. Untuk komponen sistem kompensasi menurut Murtajio, kompensasi total adalah gabungan dari kompensasi intrinsik dan ekstrinsik. Untuk kompensasi intrinsik sendiri seperti penghargaan psikologis yang berasal dari pekerjaan itu sendiri. Jadi itu akan dari internal karyawan itu sendiri seperti psikologisnya. Tapi kalau eksintrik itu seperti imbalan finansial atau non finansial. Kalau misalnya finansial itu seperti gaji, kalau non finansial itu seperti employee benefit.
Di sini kita akan memperdalam komponen sistem kompensasi dari segi ekstrinsiknya. Yang pertama adalah gaji dasar, itu seperti imbalan finansial berdasarkan jam, bulan, atau tahun, lalu itu ditentukan oleh keahlian, usaha, dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Lalu penyesuaian biaya hidup, ini seperti peningkatan gaji yang mengikuti perubahan indeks harga konsumen, dan juga menjaga daya beli karyawan terhadap inflasi. Yang ketiga adalah seniority pay, ini adalah gaji yang meningkat seiring lamanya masa kerja, dan juga ini mengakui nilai bertambahnya karyawan seiring waktu. Lalu ada merit pay, ini adalah penghargaan untuk kinerja atau hasil yang luar biasa, dan motivasi untuk kinerja masa depan, dan mempertahankan karyawan yang berharga. Lalu ada gaji insentif, ini adalah bonus untuk mencapai target sebelum waktu yang ditetapkan, dan fluktuatif berdasarkan pencapaian individu, tim, atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah pay for knowledge and skill, ini adalah kompensasi atas penguasaan pelajaran atau keahlian baru, dan meningkatkan insentif untuk belajar dan menguasai keahlian penting. Pay for person merupakan salah satu prinsip pemberian gaji dengan melihat dan mempertimbangkan keahlian yang dimiliki karyawan. Dalam menentukan pay for person, beberapa aturan dasar yang menjadi dasar perhitungan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Perhitungan pay for person mencakup 4 tahap. Tahap pertama yaitu menentukan upah minimum per tingkat pendidikan, yaitu upah berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh karyawan. Upah tersebut dapat dihitung dengan persamaan selisih tahun kerja di jenjang pertama dan kedua, sama dengan 2 kali selisih tahun pendidikan di jenjang pertama dan juga kedua. Tahap kedua yaitu menentukan kenaikan upah minimum di tahun berikutnya menggunakan persamaan UMN sama dengan UMT ditambah UMT dikali inflasi T ditambah persentase delta PDB-T dengan definisi masing-masing variabel seperti yang tertera pada slide. Tahap ketiga yaitu menentukan kenaikan upah horizontal berdasarkan tingkatan atau level karyawan. Perhitungan dapat dilakukan dengan persamaan kenaikan upah horizontal sama dengan persentase eskalasi biaya pegawai. Tahap terakhir atau tahap keempat yaitu kenaikan upah vertikal berdasarkan lama masa kerja dan laju inflasi menggunakan persamaan kenaikan upah vertikal setiap 2 tahun sama dengan 1 kali persentase laju inflasi. Yang kedua ada pay for position, yaitu adalah sistem penggajian yang memperhatikan hierarki jabatan pada masing-masing karyawan. Hal tersebut berfungsi agar karyawan memiliki rasa tanggung jawab terhadap jabatannya. Nilai jabatan bersifat vertikal, artinya makin tinggi sebuah jabatan maka gajinya akan makin besar. Berdasarkan definisi tersebut, maka gaji direktur pasti akan lebih besar dari gaji manajer, dan gaji manajer pasti akan lebih besar dari gaji staf. Kemudian untuk perhitungan pay for position, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kompensasi berdasarkan posisi jabatan, yaitu mengembangkan equitable grading structure, yaitu klasifikasi dalam menggaji posisi berdasarkan nilai dan kontribusinya kepada organisasi. Kedua, membuat referensi struktur gaji, dan yang ketiga, biaya kompensasi yang berpengaruh disertai dengan informasi survei pasar. Kemudian ada 4 langkah dalam melakukan perhitungan pay for position. Yang pertama, menilai jabatan dengan melakukan evaluasi jabatan, melakukan survei gaji untuk meroleh keadilan eksternal untuk menentukan jabatan kunci, menggunakan jabatan kunci sebagai standar pasar, dan menghitung nilai rupiah per poin untuk menghitung besaran pay for position. Berikut merupakan rumus dari perhitungan pay for position yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah perhitungan pay for performance. Jadi pay for performance ini didefinisikan sebagai upah yang diterima karyawan atas pencapaian kinerja yang telah diraih karyawan selama periode tertentu. Nah, pay for performance sendiri itu nilainya dapat didapatkan dari yang pertama key performance indicator KPI atau juga bisa dengan objective and key result atau OKR. Intinya dari ketercapaian pengukuran performansi karyawan. Nah, untuk rumusnya sendiri, pay for performance ini adalah seperti pada slide, yaitu pay for position dikali dengan LK dikali dengan N. Adapun pay for position adalah upah jabatan yang diterima oleh seorang pegawai. Lalu LK adalah faktor korek, indeks kinerja pegawai yang diperoleh dari ketercapaian KPI ataupun OKR. Lalu N sendiri adalah kemampuan perusahaan atau dalam hal ini disebut dengan anggaran, lalu dibagi dengan kewajiban perusahaan dalam membayar pay for performance. N ini didefinisikan sebagai faktor koreksi. Selanjutnya adalah terkait dengan evaluasi jabatan. Menurut
Milkovic dan Newman pada tahun 2008, evaluasi jabatan adalah proses sistematis dalam menentukan nilai suatu jabatan relatif terhadap jabatan yang lain. Tujuan dari evaluasi jabatan sendiri adalah untuk menghasilkan struktur organisasi yang baik, dan juga evaluasi jabatan ini mempertimbangkan kombinasi pekerjaan, keahlian yang dibutuhkan, nilai jabatan, serta budaya organisasi dan pasar eksternal. Evaluasi jabatan sendiri berfungsi untuk mengukur dan menilai jabatan yang tertulis dalam uraian jabatan dengan metode tertentu. Nah, pada penelitian kali ini digunakan metode High Chart Guide Profile atau HighChart sebagai metode evaluasi jabatan pada PT Bank Papua. Metode HighChart sendiri memberikan struktur penilaian yang sistematis dan objektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan metode evaluasi jabatan yang lain. Dikarenakan metode ini menilai dari 3 aspek, yaitu know-how, problem solving, dan accountability. Survei gaji. Survei gaji dirancang berdasarkan tingkatan jabatan atau posisi dengan membandingkan posisi serupa di berbagai perusahaan sebagai referensi dan strategi kompetitif. Survei ini membantu perusahaan dalam menentukan kisaran gaji untuk karyawan dengan mengidentifikasi posisi yang umum di seluruh perusahaan. Hasil survei gaji ini kemudian digunakan dalam perancangan sistem pay for position. Terdapat banyak lembaga yang melakukan survei gaji seperti Persokeli, Glassdoor, GrabJobs, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan salah satu contoh survei gaji pada Persokeli pada industri banking and finance yang dapat dilihat pada slide. Ya, saya akan menjelaskan terkait komponen pendukung di sistem kompensasi. Jadi ada dua, yang pertama itu tunjangan yang merupakan komponen tambahan dalam gaji untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Bagi menjadi 3, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan konsumsi, gaji ke-13, dan juga THR. Kemudian yang kedua yaitu potongan iuran, di mana potongan iuran ini adalah harus dibayarkan oleh pegawai yang akan mempengaruhi nilai take home pay yang diperoleh. Dan ada 3, yaitu iuran bpjs kesehatan, jaminan pensiun dan hari tua, dan juga pencapaian penghasilan. Berikutnya adalah tunjangan keluarga, di mana tunjangan keluarga ini merupakan tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang memiliki tanggungan keluarga. Hukumnya yaitu PP nomor 51 tahun 1992 dan dengan rincian sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah tunjangan konsumsi, di mana tunjangan ini diberikan kepada karyawan sebagai kompensasi makan selama melaksanakan waktu kerja, di mana tunjangan ini dapat berupa uang saku dan juga makanan. Dasar hukumnya sesuai dengan kebijakan perusahaan dan juga rinciannya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya adalah ketiga, yaitu tunjangan gaji ke-13, di mana tunjangan ini diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan selama setahun penuh. Dasar hukumnya yaitu Perpres RI nomor 98 tahun 2020. Rinciannya sebagai berikut: tunjangan sebesar gaji pokok, 50% tunjangan kinerja, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, dan juga tunjangan jabatan. Kemudian yang terakhir tunjangan hari raya, di mana tunjangan ini disebut sebagai penghasilan dalam bentuk pendapatan dan upah, dan juga tunjangan tunai adalah bentuk tunjangan tunai yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk kompensasi atas pengeluaran yang diberikan karyawan dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dasar hukumnya yaitu pasal 3 ayat 1 Permenaker nomor 6 tahun 2012. Nah, THR ini terdiri dari gaji, tunjangan tetap yaitu tunjangan konsumsi dan tunjangan. Selanjutnya adalah iuran BPJS Kesehatan, di mana ada 3 jenis lembaga. Yang pertama itu PBI atau penerima bantuan iuran, yaitu untuk orang-orang yang kurang mampu, diberikan oleh pemerintah dan diterangkan untuk penduduk yang kurang mampu dan fakir miskin. Kemudian yang kedua yaitu pekerja penerima upah atau PPU, di mana dibayarkan oleh pemberi kerja yang bekerja, dengan keterangan sebagai berikut. Dan yang ketiga yaitu pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan juga bukan pekerja atau PP, dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan. Terdapat 3 kelas, yaitu kelas pertama dengan 80.000 per orang per bulan, yang kelas kedua 50.000 per orang per bulan, dan yang terakhir kelas ketiga 25.000 per orang dan per bulan. Kemudian ada iuran jaminan pensiun dan hari tua, di mana jaminan pensiun didefinisikan sebagai uang yang dibayarkan rutin per bulan oleh seorang karyawan ketika beliau mulai berhenti bekerja, baik karena cacat, usia pensiun, ataupun meninggal dunia. Kemudian yang untuk JHT atau jaminan hari tua adalah pesangon yang harus dibayarkan sekaligus saat bekerja mulai berhenti bekerja, baik karena masuki usia pensiun, meninggal dunia, dan secara total. Dasar hukumnya yaitu PP nomor 84 tahun 2013 dengan rincian yang berikut: 50% upah dengan tanggal 7% dibayarkan perusahaan dan 2% dibayarkan oleh pekerja.
Kemudian adalah pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan juga pembayaran lainnya dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kerja atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai bagian dari subjek pajak dalam negeri. Nah, dasar hukumnya yaitu pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan juga Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PIR 32 PJ tahun 2015. Rincinya sebagai berikut, di mana 4 juta per tahun atau setara dengan 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak pribadi, 4.500 per tahun tambahan untuk wajib pajak yang kawin, dan yang terakhir 4.500 per tahun tambahan untuk setiap anggota keluarga. Yaitu pajak penghasilan, di mana rincinya sebagai berikut. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 2 juta dan 5%, kemudian untuk antara 50 sampai 250 juta 15%, kemudian untuk 250 juta sampai 15 juta 25%, dan wajib pajak dengan penghasilan bulanan di atas dengan 15 juta adalah 30%. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi daripada yang memiliki NPWP. Nah, hitungannya adalah sebagai berikut, di mana gaji bruto dikurangi biaya jabatan plus pensiun plus PTKP dikali tarif per PPh 21. Kita akan masuk ke tahapan perancangan sistem kompensasi, tapi sebelum itu ada hal yang harus diingat sebelum merancang sistem kompensasi. Yang pertama adalah penetapan tujuan yang jelas, lalu keterkaitan dengan strategi bisnis, lalu uraian jabatan yang lengkap, keadilan dan kesetaraan, dan evaluasi dan perbaikan yang berkala. Berdasarkan hal yang sudah disebut sebelumnya, oleh karena itu tahapan perancangan sistem kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan tujuan perancangan sistem kompensasi, lalu yang kedua penentukan komponen penggajian seperti pay for person, pay for position, and pay for performance. Lalu yang ketiga adalah penentuan besaran tunjangan keluarga dan konsumsi. Keempat adalah perhitungan pajak penghasilan. Kelima, perhitungan BPJS seperti jaminan hari tua, kesehatan, dan jaminan pensiun. Dan terakhir, perhitungan gaji ke-13 seperti bonus tahunan atau penghargaan atas kinerja mereka selama 1 tahun, dan juga THP, take home pay yang didapat oleh karyawan. Selanjutnya adalah perhitungan evaluasi jabatan. Setelah yang telah disebutkan sebelumnya, evaluasi jabatan pada penelitian kali ini digunakan dengan metode Highgate Chart Profile. Ada 3 aspek yang akan dinilai dengan metode Highgate Chart Profile ini, yaitu yang pertama yaitu know-how atau pengetahuan teknis. Nah, know-how sendiri ini juga menilai dari 3 subkomponen. Yang pertama adalah technical know-how atau TKH. Technical know-how ini adalah berkaitan dengan kedalaman dan keluasan pengetahuan teknis yang dibutuhkan dari suatu jabatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah managerial knowledge atau MB. Nah, MB sendiri adalah kebutuhan manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengintegrasian sumber daya untuk mencapai hasil bisnis pada sebuah jabatan. Lalu yang ketiga adalah communication and influencing skill. Communication and influencing skill ini adalah keahlian interpersonal untuk memastikan interaksi individu dan kelompok berjalan lancar pada jabatan tersebut. Lalu, aspek yang kedua adalah problem solving atau pemecahan masalah. Problem solving ini dinilai dari 2 subkomponen juga. Yang pertama adalah thinking environment. Thinking environment ini adalah pengukuran batasan pemikiran dalam pekerjaan berdasarkan prosedur, strategi, kebijakan, dan peraturan. Lalu yang kedua adalah thinking challenge. Thinking challenge sendiri adalah kompleksitas dan kesulitan dalam mengidentifikasi solusi yang menambah nilai dari suatu jabatan. Lalu faktor yang ketiga adalah accountability atau besaran dan dampak dari tanggung jawab suatu jabatan. Nah, accountability ini dinilai dari 3 subkomponen. Yang pertama adalah freedom to act atau derajat kebebasan dalam tindakan dan pengambilan keputusan yang diberikan pada suatu jabatan. Lalu yang kedua adalah scope atau magnitude. Scope atau magnitude ini adalah cakupan bidang yang dipengaruhi oleh jabatan. Biasanya diukur berdasarkan jumlah anggaran. Lalu yang ketiga adalah impact. Nah, impact ini adalah pengaruh jabatan yang dinilai terhadap hasil bisnis dan tujuan perusahaan. Pengaruh ini bisa dinilai dalam aspek finansial ataupun bisa juga dinilai tanpa dimensi non-finansial. Nah,
Berikut adalah template table high chart yang digunakan. Pada kiri atas terlihat template know-how. Dari kanan atas terlihat template problem solving, dari kiri bawah terlihat template accountability, dan dari kanan bawah terlihat template untuk profiling. Lalu selanjutnya dilakukan contoh perhitungan dari satu jabatan, yaitu jabatan Senior Executive Government Relation dari PT Bank Papua, yang unit kerjanya berada di divisi sekretaris perusahaan. Nah, pada aspek know-how, dinilai dari pendidikan manajerial, HR, dan lulusan baru pelatihan ataupun pengalaman yang dimiliki dari jabatan tersebut. Dari aspek pendidikan, jabatan ini memerlukan S1 mensyaratkan bagi jabatan tersebut untuk memenuhi kualifikasi S1 terakreditasi, sehingga dinilai dengan aspek Basic Technical Specialized. Lalu pada aspek manajerialnya, ini dinilai sebagai nomor 2 related. Kenapa? Karena jabatan ini menyiapkan, memonitor, dan mengelola serta mengordinasi kegiatan komunikasi dan pencitraan terhadap pihak pemerintah. Lalu untuk bagian HR-nya dinilai dengan nilai 3. Hal ini dikarenakan diperlukan komunikasi dan pembinaan hubungan yang baik dengan pihak eksternal seperti pemerintah dan pihak internal seperti direksi, kepala divisi anti-fraud, tim marketing, maupun staf bagian government relation. Adapun untuk kebutuhan akan pelatihan dan pengalaman, jabatan ini memerlukan program pelatihan dari Bank Papua, sehingga dari kumpulan subkomponen tersebut didapatkan bahwa jabatan ini pada know-how berada pada indikator E23 di baris 2 dengan poin 304. Lalu untuk problem solving sendiri, dari kebebasan berpikir dalam bekerja, jabatan senior eksekutif ini cenderung clearly defined, sehingga dinilai dengan indeks E. Kenapa? Karena jabatan ini mempunyai job desk untuk mengembangkan, mengorganisir, dan mengkoordinasikan program government relation yang telah ditetapkan, sehingga walaupun sudah ada arahan, tapi perlu diperlukan kreativitas dalam memecahkan masalah yang ada. Lalu untuk pola tantangan atau berpikir, di sini dinilai dengan indeks 4, yaitu adaptif, karena pada job desk jabatan ini termasuk menyusun dan mengembangkan media plan dan kehumasan program government relation, sehingga memerlukan kemampuan identifikasi yang sangat baik dalam penentuan rancangan program dengan tingkat kesulitan yang relatif berubah-ubah tergantung kondisi. Lalu untuk tanggung jawab kerja pribadi atau kelompok pada jabatan ini, tanggung jawabnya lebih ke pribadi, yaitu melakukan tanggung jawab sebagai senior eksekutif secara sendiri dengan catatan koordinasi dengan pihak lain. Dengan kumpulan dari 3 subkomponen tersebut, jabatan ini dinilai dengan aspek E plus 4 dalam kurung 50, yaitu 50% dari know-how nilainya, sehingga dihitung poin yang ada di PS ini adalah 152. Adapun dari accountability, dinilai dari 3 subaspek, yaitu pertama kebebasan bertindak. Kebebasan bertindak yang dimiliki dari jabatan ini adalah dinilai dengan indeks F, yaitu oriented direction, karena jabatan senior executive government relation ini diarahkan oleh kepala divisi untuk menjalankan tugas yang cakupannya cukup luas, berlandaskan program dan strategi yang telah ditetapkan, tetapi tetap memiliki kebebasan dalam mengeksekusi turunan program. Lalu yang kedua adalah besarnya dampak dari jabatan ini dinilai dengan indeks S atau shared, karena peran yang dimiliki melibatkan koordinasi dengan divisi lain. Lalu hasil kerja kuantitatif dari jabatan ini adalah very small atau dengan indeks 1, karena memiliki dampak terhadap anggaran, realisasi, dan perencanaan dari program dan strategi government relation yang telah disiapkan oleh jabatan di atas, namun tidak disebutkan jumlah anggarannya tersebut. Lalu untuk profiling sendiri, senior eksekutif ini termasuk dari
A1 atau personel. Jika digabungkan dari keempat subkomponen tersebut, jabatan ini dinilai dengan indeks F1S dengan poin 175, sehingga total dari semua poin yang telah didapatkan yaitu 631. Kemudian contoh perhitungan pay for position pada posisi Senior Executive Government Relation. Sebelumnya, terdapat peraturan undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 94 yang menyebutkan bahwa upah pokok minimal adalah 75% dari total upah pokok dan tunjangan tetap. Maka tunjangan jabatan pay for position bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut yang dapat dilihat pada slide. Rentang gaji Senior Executive Government Relation adalah di antara 25 juta hingga 30 juta menurut data di Persokeli tahun 2023. Dengan perhitungan nilai jabatan sebelumnya yang telah dihitung sebesar 631 posisi untuk Senior Executive Government Relation, maka tunjangan pendapatnya adalah sebagai berikut dengan total sebanyak Rp20.625.000. Selanjutnya adalah perhitungan pay for performance. Yang pertama dilakukan pada perhitungan pay for performance adalah menghitung penentuan kebijakan dan konversi penilaian karyawan yang ada di PT Bank Papua. Pada penelitian ini, penulis mendefinisikan kebijakan konversi penilaian menjadi 4 kriteria indeks. Yang pertama dari A sampai D. Pada nilai kinerja A, ketercapaian KPI sangat istimewa atau di atas 100% dan dengan indeks kinerja yaitu 2. Pada nilai kinerja B, ketercapaian KPI memuaskan atau di rentang 80-100% dengan indeks kinerja 1,6. Lalu pada nilai kinerja C, ketercapaian KPI sesuai target, yaitu di rentang 65-80% dengan indeks kinerja 1,1. Lalu pada nilai kinerja D, ketercapaian KPI kurang memuaskan di bawah 65%. Selanjutnya, setelah kita menentukan kebijakan konversi penilaian karyawan adalah penentuan faktor koreksi perusahaan. Semestinya, faktor koreksi perusahaan ini didapatkan dari hasil pembagian antara kemampuan perusahaan untuk menggaji pay for performance lalu dibagi dengan kewajiban perusahaan. Namun karena kurangnya data, ketersediaan anggaran perusahaan, dan juga kewajiban perusahaan terhadap pay for performance, faktor koreksi dapat dihitung sehingga diasumsikan oleh penulis nilai faktor koreksi perusahaan adalah sebesar 0,25. Dari data-data yang telah didapatkan di atas, dibuat contoh perhitungan untuk seorang senior eksekutif yang memiliki indeks kinerja A pada periode ini dan memiliki tunjangan pay for position sebesar 20.625.000. Maka diakumulasikan besaran pay for performance-nya adalah sebagai berikut. Seperti pada slide, yaitu 20.625.000 dikali 2 dikali 0,25, yaitu 10.313.000. Selanjutnya adalah contoh dari tunjangan, di mana yang pertama tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini akan dihitung berdasarkan ketentuan dari status menikah dan juga jumlah tanggungan. Misalnya ada nama karyawan Siti Ratna Hasrini, di mana jabatannya sebagai sekretaris, gaji pokoknya 2,39, statusnya kawin dan memiliki jumlah anak 3. Maka hitungannya sebagai berikut. Juga didapatkan jumlah pajak yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 383.472. Kemudian tunjangan konsumsi, di mana konsumsi yang ditanggung oleh perusahaan berdasarkan hitungan yaitu 50.000. Jika kita asumsikan hari kerja 20 hari, maka kita dapatkan 50.000 dikali 20 jadi 1 juta. Kemudian ada jumlah nilainya di mana dihitung berdasarkan pasal 3 ayat 1 Permenaker nomor 6 tahun 2016. Dihitung dengan sebagai berikut. Misalnya ada jabatan senior sekretaris dengan gaji pokok sebagai berikut, maka berhitungnya adalah dengan gaji pokok tambah tunjangan jabatan tambah tunjangan konsumsi tambah tunjangan keluarga, sehingga dapatkan untuk jabatan senior sekretaris tunjangan harganya adalah 26.824.113. Seperti yang sudah disebutkan pada teori sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke perhitungan iuran tetapi menggunakan contoh.
Yang pertama adalah iuran BPJS Kesehatan. Seperti yang sudah disebutkan, iuran BPJS Kesehatan itu merupakan 5% dari upah atau pendapatan bruto. Lalu perusahaan akan menanggung 3% dan 2%-nya akan ditanggung dari karyawan. Berikut adalah contoh perhitungannya. Jadi ada pegawai officer anti fraud yang memiliki gaji 19.441.000. Nah, maka iuran yang ditanggung perusahaan itu adalah 3%-nya, yaitu 583.235. Lalu iuran yang ditanggung pegawai adalah 2%-nya, maka dihasilkan 388.823. Lalu masuk ke perhitungan iuran BPJS jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, nilai JHT itu adalah 5,7% dari gaji. 3,7-nya itu dibayarkan oleh perusahaan dan 2% itu dibayarkan oleh pekerja itu sendiri. Sedangkan nilai JP itu adalah 3%, 2% dibayarkan oleh perusahaan dan 1% dibayarkan oleh pekerja. Contoh perhitungannya adalah masih sama, gaji pegawai officer anti fraud itu 19.441.000. Untuk iuran JP-nya yang ditanggung perusahaan ada 2%, dapatnya 388.823 rupiah. Lalu JP yang ditanggung oleh pegawai adalah 1%-nya, yaitu 194.441 rupiah. Untuk iuran JHT yang ditanggung perusahaan itu 3,7%, sehingga didapat hasil 719.000. Lalu iuran JHT yang ditanggung oleh pegawai adalah 2%, maka didapat 388.823 rupiah. Lalu untuk PPh, perhitungan iuran PPh 21, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, maka kita langsung ke contoh perhitungannya saja. Seperti yang sudah disebutkan, ada seorang fraud officer dengan gaji 19.441.000, memiliki status belum menikah dan tidak memiliki anak, maka nilai PTKP-nya adalah 54 juta atau 4,5 juta per bulannya. Nah, nilai pendapatan sebelum pajak dari A tersebut ini lebih besar daripada PTKP, maka PKP-nya akan seperti ini dan akan dihasilkan sebesar 176.961 rupiah. Lalu didapat PKP-nya yang ternyata adalah tarif pajaknya nanti itu masuk ke yang 15%, lalu maks PKP-nya itu 50 juta dan maksimal tarif pajaknya itu 2,5 juta. Berikut ada contoh perhitungannya, yaitu 2,5 juta ditambah PKP dikurang 50 juta dikali 15%. Akan dihasilkan total pajak dari A yang seorang fraud officer dengan gaji 19.441.000 adalah 21.544.000 rupiah. Kesimpulan yang akan didapatkan dari tugas besar kelompok kami adalah akan diperoleh data-data berikut yang nantinya akan lengkap pada laporan, yaitu yang pertama adalah besar komponen 3P dalam sistem kompensasi, lalu besar komponen tambahan dari upah, payroll pada sistem kompensasi, dan terakhir simulasi anggaran. Terima kasih.